Shalom, selamat pagi jemaat yang diberkati Tuhan. Marilah kita sejenak beribadah kepada Tuhan kita di pagi hari Selasa 22 Februari 2022 ini. Kita angkat pujian kita bagi Tuhan dari buku Ende nomor 304 ayat yang pertama. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah kiranya menyertaimu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan, firman Tuhan untuk kita di pagi hari ini diambil dari kitab Markus pasal 5 ayat yang ke-19. Demikian firman Tuhan. Yesus tidak memperkenankannya, tetapi ia berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Alai dang di loas, di dok matuibana, muli mahotu akasi solhokmu, pajojor matu nasida godang ni nabinahen ni Tuhan itu ho dohot pangasina diho." Saudara jemaat Tuhan, beritahukanlah apa yang sudah diperbuat Tuhan. Suatu ketika dalam pelayanan Tuhan Yesus, sampailah ia dan murid-muridnya di seberang danau Galilea di daerah orang Gerasa. Setelah sebelumnya Yesus telah meredakan angin ribut, dan baru saja Yesus turun dari perahu, datanglah kepadanya seorang yang kerasukan roh jahat dari pekuburan. Orang itu diam di sana dan tidak ada lagi yang sanggup mengikatnya dengan rantai sekalipun. Sudah sering ia dibelenggu dan dirantai, tetapi rantai itu diputuskannya dan belenggu itu dimusnahkannya, sehingga tidak ada seorang pun yang cukup kuat untuk menjinakkannya. Siang malam ia berkeliaran di pekuburan dan di bukit-bukit sambil berteriak-teriak dan memukuli diri dengan batu. Ketika melihat Yesus dari jauh, berlarilah ia mendapatkannya. Ia lalu menyembahnya dan dengan keras ia berteriak, "Apa urusanmu dengan aku, hai Yesus anak Allah yang maha tinggi? Demi Allah, jangan siksa aku." Karena sebelumnya Yesus mengatakan kepadanya, "Hai engkau roh jahat, keluar dari orang ini." Kemudian Yesus bertanya kepada orang itu, "Siapa namamu?" Jawabnya, "Namaku Legion, karena kami banyak." Ia memohon dengan sangat supaya Yesus jangan mengusir roh-roh itu keluar dari daerah itu. Kebetulan di sana ada lereng bukit, sekawanan babi yang sedang mencari makan di sana. Lalu roh-roh itu meminta kepada Yesus, katanya, "Suruhlah kami pindah ke dalam babi-babi itu, dan biarlah kami memasukinya." Yesus mengabulkan permintaan mereka. Lalu keluarlah roh-roh jahat itu dan memasuki babi-babi itu.
Maka kawanan babi yang kira-kira 2000 jumlahnya itu terjun dari tepi jurang ke dalam danau dan mati lemas di dalamnya. Maka larilah penjaga-penjaga babi itu. Mereka menceritakan hal itu di kota dan di kampung-kampung sekitarnya. Lalu keluarlah orang untuk melihat apa yang telah terjadi. Mereka datang kepada Yesus dan melihat orang yang kerasukan itu duduk. Orang yang tadinya kerasukan legion itu kini berpakaian dan sudah waras. Maka takutlah mereka. Orang-orang yang telah melihat sendiri hal itu menceritakan apa yang telah terjadi atas orang yang kerasukan setan itu dan tentang babi-babi itu. Lalu mereka mendesak Yesus supaya ia meninggalkan daerah mereka. Maka pada waktu Yesus naik lagi ke dalam perahu, orang yang tadinya kerasukan setan itu meminta supaya ia diperkenankan menyertai perjalanan Yesus. Tetapi Yesus tidak memperkenankannya. Yesus berkata kepada orang itu, "Pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan ceritakan bagaimana ia telah mengasihi engkau." Orang itu pun pergi dan mulai memberitakan di daerah Dekapolis segala yang telah diperbuat Yesus atas dirinya, dan mereka semua menjadi heran. Jemaat terkasih, dari kisah tadi kita memahami bahwa apa yang dikehendaki Tuhan terhadap orang yang telah mengalami pertolongannya itu, pulanglah ke rumahmu, kepada orang-orang sekampungmu, dan beritahukanlah kepada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat Tuhan atasmu, dan bagaimana ia telah mengasihani engkau. Tuhan memerintahkan orang itu untuk menceritakan kepada orang-orang sekampungnya tentang apa yang telah diperbuat Tuhan kepadanya. Bersaksi kepada orang lain, inilah yang menjadi kehendak Tuhan bagi orang-orang percaya. Saksikan tentang apa yang telah Tuhan Yesus lakukan untuk kita, di mana Dia telah mengorbankan nyawanya di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita, yang olehnya kita diselamatkan. Itu adalah dasar kesaksian yang harus kita sampaikan kepada orang-orang yang belum percaya. Selain itu, kita juga menceritakan kepada orang lain tentang apa yang telah kita alami setelah kita percaya dan menjadi anak-anaknya. Ini berisikan tentang kasih, kebaikan, mujizat dan pertolongan yang Tuhan sudah nyatakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita sambut firman Tuhan. Kita bernyanyi dari buku NDHKBP nomor 666 ayat 1, Iko buanot tado barita. Iko buanot tabarita, marilah kita berdoa. Ya Allah Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup, yang selalu menyertai perjalanan hidup kami. Dalam berbagai kerasnya kehidupan dan di tengah-tengah semaraknya pandemi COVID-19 dengan munculnya varian baru pada saat ini, kami percaya dan yakin bahwa Tuhan adalah sumber pertolongan kami dan tidak akan pernah berhenti
untuk menolong dan menyelamatkan kami. Sebagaimana Engkau telah menyerahkan nyawamu untuk keselamatan kami, maka kami percaya bahwa Tuhan akan melindungi dan menjagai kami. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu saat ini, di mana roh-roh jahat, di mana iblis dalam berbagai rupa-rupa pada zaman ini selalu berusaha, berupaya untuk menyiksa kami, untuk mengikat hati kami, untuk membelenggu hati kami, sehingga kami mengabdi kepada kuasa-kuasa kegelapan. Tunjukkanlah Tuhan kemahakuasaan-Mu saat ini, sehingga kami senantiasa selalu mengandalkan Engkau, melihat kuasa dan kebaikan Tuhan di dalam kehidupan ini. Ya Tuhan Allah Bapa kami juga ingin menjadi bagian dari orang-orang yang mau bersaksi tentang perbuatan-perbuatan Tuhan yang ajaib. Pada saat ini Engkau panggil menjadi orang-orang yang mau menceritakan perbuatan Tuhan dan kebaikan Tuhan kepada kami, terutama bagi anak-anak kami, keluarga kami, dan dunia sekitar kami. Jangan biarkan kami Tuhan bungkam dan tidak mau memberitakan kemahakuasaan Tuhan, kebaikan Tuhan yang menolong kami, di mana Tuhan tidak berhenti untuk memberkati dan mengaruniakan banyak hal di dalam kehidupan kami ini. Allah Bapa di dalam surga, Tuhan kami dalam Yesus Kristus, pada saat ini di dalam terang firman Tuhan meyakinkan kami bahwa sampai saat ini Tuhan bekerja, Tuhan berkuasa atas kegelapan, atas kuasa-kuasa dunia, atas kuasa iblis, dan Dia sangat tunduk dan patuh kepada Engkau, dan mereka penuh ketakutan kepada Tuhan. Oleh karenanya Tuhan, janganlah sekali-kali timbul niat bagi kami untuk mengabdi kepada dunia ini, roh-roh zaman, roh-roh yang sampai saat ini selalu mengikat hati kami. Selamatkan kami Tuhan dari keinginan-keinginan dunia untuk memenangkan diri kami sendiri, untuk selalu taat dan mengandalkan Engkau Tuhan, Juru Selamat kami yang hidup. Marilah Tuhan serta kami dalam pekerjaan hari ini, dalam segala rencana kami, dan Tuhan mendahului kami. Engkau beri kekuatan, kemampuan, roh hikmat Tuhan, sehingga apapun pekerjaan kami hari ini benar-benar menjadi sukacita dan kemuliaan bagi Tuhan kami. Tolonglah saudara-saudara kami yang pada saat ini sedang terpapar oleh COVID-19 beserta varian baru yang telah timbul di belakangan ini. Selamatkan mereka yang menderita, tolong mereka dan bantulah para medis kami, para pemangku kami Tuhan, untuk senantiasa Tuhan beri roh hikmat sehingga mereka mampu melakukan pekerjaannya dengan benar dan baik, sehingga banyak yang diselamatkan, banyak yang tertolong. Berkati juga Tuhan obat-obat vaksin yang telah kami terima, kiranya itu menjadi bagian dari kuasa Tuhan untuk menolong dan melindungi kami. Ampuni kami dalam segala dosa kekurangan kami, dalam Yesus Kristus Tuhan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus kiranya menyertai kamu sekalian. Amin. Shalom, salam sehat, Tuhan memberkati. Horas.